Sebanyak 5 rumah semi permanen di Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi, ludes terbakar. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini membuat pemilik rumah tidak dapat menyelamatkan barang berharga milik mereka. Tidak ada korban jiwa maupun luka saat kejadian pemilik rumah berada di luar rumah. Total ada 8 kepala keluarga yang rumahnya hangus terbakar. 5 armada dan 80 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Dalam waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan. Posisi damkar itu siap siaga, begitu langsung menyerbu, langsung mengambil posisi, ada yang di belakang, ada yang di depan, melakukan kontak penyemprotan. Kebakaran berapa rumah nih sementara? Sementara data baru 5 rumah. Bupati Jambi Anwar Sadat dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat langsung meninjau lokasi kejadian. Kita akan secepatnya nanti memberikan bantuan pada yang menderita kebakaran ini. Kali sudah memetakan beberapa hal yang berkaitan dengan surat-surat berharga, misalnya ijazah dan sebagainya. Nanti silakan laporkan ke PRT dan sebagainya. Nanti kita akan ganti. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Sejak awal Oktober telah 3 kali terjadi kebakaran di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran 5 rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di Jambi menjadi buka jumpa kita di iNews Prime. Richard Eliezer alias Baradae menghampiri kedua orang tua Brigadir Joshua dan berlutut sebelum persidangan lanjutan dimulai. Hancur hati saya, kalimat ibunda almarhum Brigadir Joshua di tengah persidangan, mengiris hati semua orang yang berada di ruang sidang. Pemirsa, saya Abraham Silaban dan Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, momen haru terekam sebelum sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dengan terdakwa Baradae digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa Baradae bersimpuh di depan kedua orang tua Brigadir Joshua. Sidang pembunuhan Brigadir Joshua dengan terdakwa Barada Eliezer digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai Selasa pagi. Agenda sidang adalah pemeriksaan 12 saksi dari jaksa penuntut umum. Sebagian besar saksi adalah keluarga Brigadir Joshua, tak terkecuali kekasih Joshua Vera Simanjuntak dan pengacara keluarga Joshua Kamarudin Simanjuntak. Namun ada momen mengharukan sebelum sidang dimulai. Barada Eliezer bersimpuh di depan kedua orang tua Joshua, Samuel Huta Barat dan Rosi Simanjuntak. Permintaan maaf Eliezer disambut dengan usapan kepala dari Samuel Huta Barat dan anggukan kepala Rosi Simanjuntak. Selain itu, isak tangis Rosi pun pecah saat memberikan kesaksiannya. Atas kehilangan kematian anak saya ini, sangat-sangat hancur hati saya, Bapak. Saya tahu saya anak ini bertugas dengan baik dalam komunikasi. Pernah dia bercerita masalah Baradae, cuma dia mengatakan, "Ma, ada kawan saya yang baru masuk kerja, saya iman loh Mama." Itulah saking anak ini perhatian kepada temannya. Cuma sekitar itu Bapak yang kami tahu informasi dan cerita dari anak saya almarhum Joshua. Sementara itu, menanggapi seluruh keterangan saksi dari jaksa penuntut umum, kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi, menyatakan kesaksian tersebut akan diuji dalam pembuktian persidangan. Dalam kasus ini, Barada Eliezer didakwa bersama Verdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Joshua. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua dengan terdakwa Baradae kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang beragendakan mendengarkan saksi, disiarkan secara langsung dalam mode sunyi atau tanpa suara. Sidang lanjutan terdakwa Richard Eliezer alias Baradae digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi. Dalam sidang beragendakan pemeriksaan saksi ini diselenggarakan tanpa suara. Situasi ini menuai ragam tanggapan warga. Salah satunya terkait kecurigaan persidangan sengaja tidak disiarkan secara langsung.
Komisi Yudisial menilai larangan tersebut tidak melanggar aturan karena pengadilan ingin menjaga integritas pembuktian para saksi di persidangan. Persidangan untuk terbuka untuk umum itu bukan berarti bahwa persidangan itu hadir di setiap televisi di rumah-rumah, begitu, bukan begitu maknanya. Tapi persidangan terbuka untuk umum itu masyarakat bisa datang ke lokasi persidangan, yaitu lokasi pengadilan. Nah, sejauh ini kan belum ada pembatasan ya untuk hakim melarang masyarakat hadir ke lokasi persidangan, begitu. Jadi sejauh ini masih sesuai dengan aturan tentu saja. Miko Ginting juga menyampaikan persidangan terbuka untuk umum tidaklah dimaknai persidangan hadir di setiap pegawai masyarakat. Pemirsa, sidang lanjutan Barada Eliezer dengan agenda pemeriksaan saksi berlangsung dengan isak tangis. Di awal persidangan, Barada E bersimpuh di hadapan kedua orang tua Brigadir Joshua dan di pertengahan sidang, ibunda Brigadir Joshua yang berurai air mata. Barada E menyatakan tidak percaya Brigadir Joshua melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Apakah ada maksud lain dari pernyataan Barada E? Kita bahas bersama dengan kuasa hukum Barada E, Roni Talapesi. Selamat malam, Bang Roni. Selamat malam, Mas Abraham. Ya, Bang Roni, kita tadi sudah ikuti terus jalannya persidangan yang dalam mode sunyi. Tapi sunyi pun jalannya persidangan bukan berarti tidak ada bunyi yang sembunyi di sana. Bahkan ada tangisan dari Jambi. Akan kami klarifikasi kepada Anda mengenai simpuh yang dilakukan oleh klien Anda. Apakah memang itu gerakan hati atau memang dalam tanda kutip sudah disiapkan, direncanakan dari awal? Betul, Mas Abraham, ini adalah gerakan hati ya, spontanitas ya. Kalau teman-teman lihat bahwa ketika orang tua dari almarhum Joshua baru duduk, langsung disamperin oleh Richard Eliezer Baradae ya, untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Ini merupakan niat yang tulus. Dalam proses ini kan semua terkena dampak ya, akibat dari apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Artinya kalau itu spontan, itu tidak diberitahu terlebih dulu kepada Anda selaku penasihat hukumnya, langsung saja dilakukan. Langsung saja, teman-teman kan bisa lihat, tanpa ada sorotan kamera langsung kan. Oke. Apa yang disampaikan kepada keluarga almarhum Joshua? Ini adalah mengenai rasa kemanusiaan. Bagaimana Mas Abram? Apa yang disampaikan kepada keluarga almarhum Joshua, utamanya Pak Samuel dan juga Ibu Rosti? Ibu Rohani maksud saya, Ibu Rohani Simanjuntak. Kepada Bapak dan Ibu almarhum Joshua, Richard Eliezer tadi menyampaikan minta maaf. Oke. Dan bagaimana respon yang disampaikan oleh kedua orang tua tadi, Bang Roni? Kami melihat ya di berita ya, media. Kami juga melihat bahwa sekarang ramai ya setelah persidangan ya. Kami berterima kasih bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak dari almarhum Joshua, Pak Tamara juga menyampaikan kan dimaafkan. Richard Eliezer ini diterima permohonan maafnya dan dimaafkan, dan kami menghargai itu dan kami menghormati perasaan dari keluarga almarhum Joshua ya, bahwa dalam situasi sidang pada hari ini begitu sangat emosional, kemudian kami juga ikut merasakan kesedihan. Kalau teman-teman lihat bahwa dalam ruang sidang hari ini semuanya sedih ya, jaksa penuntut umum sedih, hakim sedih, kami juga sebagai pengacara Baradae sedih, kemudian keluarga korban juga merasakan hal yang sama ya. Kami sangat menunjukkan kami menghargai dan kami sangat berempati terhadap keluarga dari almarhum Joshua. Bang Roni, singkat cerita dari segala kesaksian disampaikan oleh keluarga almarhum Brigadir Joshua, disebutkan klien Anda pada akhirnya mengatakan tidak percaya bahwa almarhum melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Belakangan juga disebutkan akan membela Brigadir Joshua. Ini maksud pernyataan apa? Itu adalah spontanitas juga ya, Mas Abraham, bahwa perlu kita sampaikan bahwa tadi kan kita menggali keterangan antara almarhum Joshua dengan
Baradae atau Richard Eliezer. Kami menanyakan kepada adik almarhum, saudara Reza, apakah ada masalah antara Richard Eliezer dengan almarhum Joshua? Disampaikan tidak ada masalah. Kemudian kita menanyakan kepada orang tua juga bahwa pernah nggak mendengar ada perselisihan atau ada masalah antara almarhum dengan Richard Eliezer, disampaikan tidak ada masalah. Nah di sini perlu ya kita sampaikan bahwa memang tidak ada masalah sebenarnya antara almarhum dengan Richard Eliezer ya. Ini hanya berdasarkan perintah ya, relasi kuasa yang sangat kuat. Kemudian anak ini baru berumur 44 tahun dengan suasana tertekan, kemudian harapan orang tua. Nah ini sebenarnya, dan juga kami sampaikan bahwa kepada warga Kodong yang membuka kasus ini adalah Richard Eliezer, dan Richard Eliezer sampai hari ini tidak usah khawatir, dia konsisten. Dia konsisten, dia akan tetap terus menyampaikan yang sebenar-benarnya. Perihal yang menyampaikan masalah dia tidak yakin bahwa almarhum Joshua melakukan pelecehan, itu merupakan keyakinan dari Richard Eliezer. Tadi juga spontanitas ya, karena suasana emosional, kemudian semua bersedih, dan memang Richard Eliezer ini kan kalau teman-teman bisa lihat kan sepanjang sidang juga merasakan kesedihan ya. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi waktu Anda, Bang Roni Talapesi, sudah hadir bersama kami dan berikan keterangan. Bisa kita ke informasi lainnya. Irjen Teddy Minahasa resmi ditahan di Rutan Polda Metro Jaya Senin malam sebagai tersangka kasus peredaran narkoba. Penyidik kini masih melengkapi berkas perkara dalam kasus tersebut. Tersangka kasus peredaran narkoba, Irjen Teddy Minahasa resmi ditahan di Rutan Polda Metro Jaya Senin malam. Teddy dipindah ke Polda Metro Jaya karena proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik di Propam Mabes Polri sudah selesai. Teddy akan ditahan dan menjalani pemeriksaan selama 20 hari ke depan. Secara tindak pidana dilakukan lebih lanjut oleh Polda Metro, sehingga mulai kemarin malam dilakukan penahanan secara resmi di Polda Metro terhadap Pak Irjen TM sampai dengan 20 hari ke depan. Kemudian di dalam masa penahanan ini 20 hari, penyidik dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya akan melengkapi berkas perkara yang melibatkan beliau terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Sebelumnya, kuasa hukum Teddy, Hotman Paris Hutapea, membantah kliennya terlibat narkoba. Menurutnya, tak mungkin Teddy menjual barang bukti narkoba yang diumumkannya sendiri. Bahwa resmi Teddy Minahasa itu mengumumkan dari 40 kg ada kurang lebih 5 kg disisihkan untuk barang bukti berikutnya. Jadi kalau memang niat mau menjual, kenapa diumumkan? Itu resmi diumumkan pada waktu rilis barang bukti di depan Polres Bukit Tinggi. Nama Teddy Minahasa muncul dari pengungkapan kasus narkoba oleh Polda Sumatera Barat pada Mei 2022 dengan barang bukti sabu 41,4 kg senilai 62,1 miliar rupiah. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara disebut mengganti 5 kg sabu dengan tawas atas perintah Teddy Minahasa yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Seorang wanita berusia 54 tahun tewas dimangsa ular piton sepanjang 6 meter saat sedang menyadap getah pohon karet. Informasinya saat lagi untuk Anda.